Dalam kehidupan kita, kita sering mendengar kata spiritualitas, dan terkadang kita masih bingung dengan arti kata spiritualitas itu sendiri. Jika kita bingung dengan artinya, lalu bagaimana kita memaknai spiritualitas itu sendiri? Pada dasarnya, setiap manusia telah menjalankan spiritualitas tanpa mereka sadari, karena menurut kebanyakan orang, spiritualitas itu hanya sebatas hal-hal seperti meditasi, tentang dunia kasat mata, dunia gaib, mempelajari hal-hal yang berbau mistis. Itu adalah pola pikir sebagian orang ketika mendengar kata spiritualitas. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu arti kata spiritualitas. Spiritualitas merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar spiritual, yang merupakan kata sifat. Dan banyak sekali definisi yang menyatakan spiritual itu apa. Dan saya tertarik dengan pendapat seorang pakar yang bernama Craig W. Ellison pada jurnalnya yang menyebutkan bahwa spiritualitas adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan. Dan hal ini juga merujuk pada ajaran Advaita Vedanta yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa jalan spiritual tersebut tidak ada kaitannya dengan apa agama yang kita anut ataupun yang kita yakini. Karena memang ada beberapa negara yang mengharuskan penduduknya menganut agama yang telah diresmikan oleh negara tersebut. Dan kita wajib memilih agama yang telah diresmikan tersebut. Jadi apapun agamamu sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan apa pilihan jalan spiritual yang cenderung kamu jalani. Saya melihat bahwa spiritual itu adalah sebagai pendekatan menuju ketuhanan, dan pendekatan ini bisa kita artikan juga sebagai jalan. Pendekatan atau jalan ini dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan istilah yoga. Dan ada 4 jalan utama atau 4 yoga yang bisa membawa kita lebih dekat ke dalam memahami ketuhanan dan menyelami ketuhanan, dan dapat membawa kita menuju kebahagiaan jasmani dan rohani. Jalan pertama adalah Bhakti Yoga. Bhakti Yoga merupakan jalan pengabdian dan pemujaan. Penganut jalan ini mengenali sosok atau figur Tuhan sebagai sosok yang personal. Mereka yang ada pada jalan Bhakti Yoga menawarkan cintanya, pengabdiannya, dan pemujaannya kepada sosok figur Tuhan ini. Kalau dilihat secara sekilas, Bhakti Yoga itu mirip dengan agama. Mari kita lihat kemiripannya. Dalam Bhakti Yoga, ada figur Tuhan yang dipuja dan dicintai tanpa syarat. Kemudian, ada kitab suci dan ada aturan-aturan yang mengatur. Ketiganya kemudian diatur dalam sebuah sistem. Sistem ini diajarkan secara turun-temurun oleh para sesepuh, dan bagi mereka yang mengajarkan juga harus dihormati dan diberikan kepercayaan tanpa syarat. Lalu sistem ini berkembang dan menjadi baku dan formal, dan inilah yang dikenal dengan nama agama. Jadi, kalau dilihat secara sekilas, Bhakti Yoga itu sangat identik dengan agama. Tapi, apakah Bhakti Yoga itu merupakan agama? Jawabannya adalah bukan. Kalau kita selami lebih dalam, akan terlihat kalau sebenarnya agama itu sendiri adalah bagian dari Bhakti Yoga. Kita bisa menyelami ketuhanan secara personal, tidak harus melalui sistem yang sudah baku atau yang kita kenal dengan agama. Kita bisa mencintai Tuhan tanpa harus diancam oleh neraka atau diiming-imingi surga. Nah, apakah ada Bhakti Yoga tapi berada di luar koridor agama? Ada, bahkan banyak. Kita ambil saja contoh di Indonesia. Di Indonesia ada ajaran-ajaran leluhur Nusantara, misalnya Kejawen, Sunda Wiwitan, Pemena, Kaharingan, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran leluhur Nusantara yang lain. Selain ajaran leluhur Nusantara, ada juga yang disebut dengan aliran kebatinan, seperti Bambu Kuning, Sabta Dharma, Budi Luhur, Budi Rahayu, Sirna Galih, dan banyak lagi aliran-aliran kebatinan yang ada di Indonesia. Aliran kebatinan dan ajaran leluhur ini kemudian lebih dikenal dengan istilah penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita perhatikan secara seksama, ada sesuatu yang menarik pada ajaran-ajaran leluhur Nusantara.
Ajaran-ajaran tersebut memuja, mencintai, dan menyembah Tuhan bukan karena ada sorga dan neraka. Mereka menyembah Tuhan karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka mengenali Tuhan sebagai nafas kehidupan. Maka dari itu, ajaran-ajaran leluhur tersebut menitik beratkan pada tata laku, etika, dan adab sebagai manusia, karena manusia adalah wujud nyata dari cinta Tuhan di dunia. Jadi, ajaran-ajaran leluhur Nusantara dan ajaran kebatinan tersebut merupakan contoh bakti yoga di luar koridor agama. Jalan kedua adalah karma yoga. Karma yoga adalah jalan tindakan atau perbuatan. Jalan ini lebih mementingkan tindakan nyata dan perbuatan yang baik. Orang yang berada pada jalan karma yoga cenderung lebih suka pada tindakan nyata daripada doa dan kata-kata. Menurut mereka, perbuatan baik akan mendekatkan kita pada ketuhanan. Seseorang yang berjalan pada jalan karma yoga bisa jadi juga seorang yang ateis. Dia bisa saja tidak percaya pada adanya Tuhan dan ketuhanan. Baginya, yang terpenting adalah kemanusiaan. Contoh nyatanya adalah Bill Gates. Dia termasuk dalam jajaran orang yang kaya di dunia, tapi dia ateis. Meskipun begitu, dia sangat dermawan dan menyumbangkan banyak hartanya untuk kemanusiaan. Jalan ketiga adalah Raja Yoga. Raja Yoga adalah jalan pengendalian diri dan penempaan diri. Penempaan ini bisa dalam bentuk pengendalian tubuh, pengendalian nafas, dan pengendalian pikiran, atau sering kita kenal dengan istilah meditasi. Jalan keempat adalah Jnana Yoga. Jnana Yoga adalah jalan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Seseorang bisa mendekati ketuhanan dengan jalan pengamatan, penelusuran, dan investigasi pada ilmu pengetahuan. Menurut saya, ilmu pengetahuan dan spiritual itu adalah sama. Suatu saat, apa yang disebut dengan istilah gaib dan mistis akan dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Bidang yang saat ini masih abu-abu, contohnya ilmu gaib, suatu saat akan dipecahkan dan mengalami demistifikasi, dan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan dan bidang-bidang terapannya, yaitu teknologi. Dan berikut adalah ciri-ciri orang yang berada pada jalan bakti yoga. Mereka itu punya rasa cinta yang sangat besar kepada Tuhan. Mereka akan membangun hubungan yang personal dengan Tuhan dan mendapatkan kepuasan dari ritual, ibadah, dan doa-doa atau sembahyang yang mereka lakukan. Lalu, ciri-ciri orang yang berada pada karma yoga. Mereka punya keinginan yang kuat untuk berkontribusi dalam menolong sesama. Sangat senang menolong sesama, bahkan semua makhluk hidup yang ada. Bahkan, mereka cenderung menolong makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan, lingkungan hidup, dan kelestarian alam. Dan mereka mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa dengan memberikan bantuan. Prinsip dasar mereka adalah tangan di atas, yang berarti selalu berusaha memberi. Ciri-ciri orang yang berada pada jalan Raja Yoga. Mereka cenderung untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri ke arah yang lebih baik, selalu berusaha mengendalikan keinginan dan hawa nafsu mereka. Dengan mengendalikan diri, mereka mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri, dan mereka rata-rata orang yang menghormati keberadaan orang lain. Ciri-ciri orang yang berada pada Jnana Yoga. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar, senang menginvestigasi sesuatu, selalu berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, senang dengan ilmu pengetahuan yang baru, dan mereka mendapatkan kepuasan dengan mempelajari hal-hal baru dan ketika mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan tidak ada manusia satupun yang berada pada satu jalan spiritualitas. Setiap manusia memiliki jalan gabungan dari keempat jalan tersebut. Cuma, masing-masing memiliki kecenderungan jalan mana yang dominan diambil untuk kepuasan lahir dan batin mereka. Saya Adi Wiguna, terima kasih telah menyimak video ini. Bagikan jika video ini bermanfaat untuk Anda, agar orang lain juga merasakan manfaat dari video ini.